Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, terkhusus jemaat HKBP Depok 1 dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita mensyukuri kemurahan Tuhan yang memberikan kembali hari yang baru bagi kita. Mari kita melakukan setiap aktivitas dan kehidupan satu hari ini bersama-sama dengan Tuhan diterangi oleh firman-Nya. Oleh karena itu mari kita berdoa. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara hatimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun, yang menjadi kekuatan, yang menjadi inspirasi, yang menjadi suluh bagi kita pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 10. Demikian dikatakan, Ai alani ido obahin lo jahita jalan marukil, ala makirim hita di debata namangulu, si palua halak salhutna, alai sumurung angka namporseha. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak kepercayaan yang ada di hadapan kita, di tengah-tengah dunia ini, sekeliling kita, sekitar kita. Tetapi satu hal dan satu yang benar yang kita percayai, bahwa kita hidup dan dihidupkan, dan bahkan Dia yang memberikan kehidupan kepada kita, yaitu Allah yang benar dan yang hidup. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sadar atau tidak sadar, seringkali manusia menyandarkan kehidupannya kepada Allah-Allah atau ilah-ilah yang lain dalam bentuk yang lebih modern. Ada orang yang menggantungkan dan mempercayakan hidupnya kepada manusia. Ada orang yang menggantungkan dan mempercayakan hidupnya kepada hartanya, kepada jabatannya, kepada kuasanya, atau kepada apapun selain dari Tuhan. Bahwa setiap orang yang hatinya dipenuhi oleh seseorang atau sesuatu, atau ia bahkan bergantung kepada itu, maka ia sebenarnya telah memperilah atau menjadikannya sebagai ilah-ilah di dalam kehidupannya. Sebab Tuhan mengatakan bahwa hanya kepadanya kita memberikan hati, pikiran, tenaga, dan kekuatan kita, sebab Dialah Allah yang hidup. Nah, di dalam teks kita ini juga, di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 10 ini, kita diingatkan bahwa memang untuk membuktikan bahwa kita hanya bersandar kepada Tuhan, membuktikan iman kita, terkadang kita harus membutuhkan perjuangan. Bahwa terkadang kita harus berjuang untuk bertahan di dalam iman kita. Sebab ada godaan, ada banyak hal-hal yang mengganggu iman kita. Ada banyak godaan yang mungkin menyeret hati kita untuk menyerahkan hati kita kepadanya. Oleh karena itu, dikatakan kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya bahwa pengharapan adalah sesuatu yang belum kita pegang, yang tidak kita lihat. Tetapi pengharapan kepada Allah adalah Dia yang memiliki kita, menguasai hati dan pikiran dan kehidupan kita. Bahwa Allah, Dia yang menuntun kita di jalan supaya kita dapat berjalan di jalan yang benar. Untuk itu kita perlu berjuang
untuk mempertahankan iman kita kepada Allah yang tidak kita lihat. Sebab banyak ilah-ilah di dunia ini yang mungkin bisa disentuh oleh tangan, bisa dilihat oleh mata, atau bisa diraba oleh indera. Tetapi Tuhan hanya bisa dilihat oleh mata iman kita. Sehingga mata iman kita membuat kita merasa dapat merengkuh atau bahkan dirangkul oleh Tuhan, dapat merasakan nikmat dan pemberian dari Allah. Meskipun terkadang di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit, terkadang kita tergoda oleh ilah-ilah yang menyeret hati kita. Semisal kita ingin berobat kepada dukun, kita ingin menyembah kepada ilah untuk meminta rezeki, kita ingin ditolong atau kita bersandar kepada orang yang dapat menolong kita. Padahal sesungguhnya ada Tuhan yang selalu siap berada bersama-sama dengan kita. Karena kita adalah miliknya. Dialah pengharapan kita yang hidup, juru selamat kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memulai aktivitas hari ini, maka biarlah setiap pekerjaan kita hanyalah yang berkenan kepada Tuhan. Maka biarlah setiap pekerjaan kita kerjakan untuk Tuhan. Sebab melalui pekerjaan kita, Tuhan akan dimuliakan. Melalui aktivitas kita, nama Tuhan semakin ditinggikan. Maka untuk itu memang terkadang kita menghadapi banyak kesulitan, banyak persoalan. Tetapi mari kita berjuang dan berjerih payah. Sebab kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Dan kita akan menerima kemurahan, berkat, dan upah yang benar dari Allah Bapa kita, bukan dari dunia ini. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara. Ingatlah bahwa di dalam aktivitasmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam rutinitas kehidupanmu satu hari ini, kau harus bergantung kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta berkat dari Tuhan, sebab dialah pengharapan kita, Allah yang hidup, juru selamat kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara, memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kiranya saudara bisa melakukan setiap aktivitas dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang memberkati kami, yang menyertai kami dalam setiap jalan hidup kami. Biarlah aktivitas kami satu hari ini kami kerjakan dalam terang firman-Mu. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah juru selamat kami. Maka berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.